Publik menanti gelar perkara khusus yang dilakukan Mabes Polri terkait polemik ijazah Jokowi. Desakan tim pembela ulama dan aktivis agar Barreskrim melakukan gelar perkara akan segera terwujud. Mabes Polri dijadwalkan akan gelar perkara khusus pada 9 Juli 2025 mendatang. Mabes Polri menyatakan akan memanggil tim pembela ulama dan aktivis serta pihak Joko Widodo. Sementara itu, setelah sebelumnya sempat absen pada Kamis lalu, Roy Suryo CS bersama tim pembela ulama dan aktivis akhirnya memenuhi undangan klarifikasi di Polda Metro Jaya pagi tadi. Kubu Roy Suryo menegaskan kehadirannya untuk membuat klarifikasi tertulis dan mempertanyakan legal standing pelapor selain Jokowi. Sejak awal, pihak Roy Suryo CS memang belum bisa menerima hasil penyelidikan forensik Mabes Polri bahwa ijazah Jokowi adalah identik. Lantas, apakah gelar perkara khusus akan menjadi titik terang kasus ijazah Jokowi? Apakah gelar perkara bisa membuktikan sah tidaknya ijazah Jokowi? Atau justru berujung munculnya nama tersangka? Ya pemirsa, itu tadi pernyataan ataupun pertanyaannya. Apakah gelar perkara khusus ini menjadi titik terang keaslian dari ijazah Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo? Bersama kami sudah ada para narasumber yang akan membahas perihal masalah ini. Sudah bersama kami Mas Freddy Alex Damanik selaku Waketum Projo. Selamat malam Mas Freddy. Selamat malam Mbak. Ya, dan juga sudah hadir pula Pak Abdul Fikar selaku pakar dari hukum pidana. Selamat malam Pak Fikar. Ini menjadi menarik karena kita ketahui pada hari ini Roy CS ini sudah memenuhi panggilan undangan klarifikasi di Polda Metro Jaya. Bagaimana pendapatnya Mas Reddy? Tentang undangan klarifikasi? Setelah sebelumnya kita ketahui sempat tidak hadir. Tidak hadir. Ya. Justru itu saya juga di beberapa kesempatan mengatakan sebaiknya hadir. Karena apa ya, memang tidak ada unsur upaya paksa di dalam proses penyelidikan, tetapi ya untuk kepentingan, pengalaman saya untuk kepentingan katakan yang terperiksa atau terlapor, memang lebih bagus sebetulnya hadir. Jadi dia bisa memanfaatkan kesempatan itu untuk melakukan klarifikasi. Fungsinya kan di situ. Ya, dari penyelidik kan memang mencari informasi keterangan awal untuk titik terangnya permasalahan yang dilaporkan. Tetapi saya lihat tadi sepintas juga ternyata mereka juga hanya hadir cuma tidak memberikan keterangan substansinya. Mereka cuma menjawab pertanyaan sehubungan dengan identitas dengan alasan mereka menolak laporan tersebut khususnya karena pelapornya mereka anggap tidak punya legal standing. Nah, inilah sebetulnya itu hak ya, hak terlapor atau terperiksa untuk di dalam pemeriksaan tidak memberikan keterangan atau diam atau tidak menjawab, itu hak sebetulnya. Cuma narasi yang dibangunkan misalnya tidak memiliki legal standing. Ya Pak, kalau saya nggak salah itu relawan itu melaporkan pasal 160. Ya deliknya itu kan delik biasa. Ya jadi bisa dilaporkan siapa saja yang merasa atau mengetahui adanya tindak pidana penghasutan. Nah, di situ teman-teman itu merasa apa yang dilakukan Roy Suryo dan kawan-kawan ini telah menghasut masyarakat, telah menghasut publik sehingga melakukan ada perbuatan pidana kan. Nah, kan kita ini lagi rame banget nih, kan fakta kan bahwa banyak yang terhasut dengan apa yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan ini. Jadi ya menurut saya sih hadapi saja, ya jangan membangun narasi-narasi yang oke lah bisa untuk kepentingan pembelaan dirinya. Tapi narasi-narasi tersebut juga kita perlu garis bawahi bahwa pasal yang digunakan adalah Undang-Undang ITE. Ini yang menjadi persoalan yang selanjutnya. Bukan, kalau yang itu 160. 160 itu juga sempat dinyatakan oleh Roy Suryo bahwa dalam klarifikasi ini sempat irit bicara karena ia hanya menyatakan bahwa dari delik ataupun informasi yang dinyatakan ini sesungguhnya bukanlah yang relevan. Bagaimana Pak Fikar? Gini, dalam satu perkara pidana itu ada tahapannya, ya.
yang sekarang dilakukan oleh polisi ini adalah penyelidikan. Nah, penyelidikan itu untuk mencari ada nggak peristiwa pidananya, gitu. Nah, karena itu di penyelidikan bukan panggilan namanya, tapi lebih pada undangan sebenarnya, undangan klarifikasi. Nah, dia tidak punya konsekuensi yuridis apapun. Artinya apa? Orang mau datang, mau nggak namanya diundang. Ya undang makan, nggak datang juga nggak apa-apa gitu. Tetapi ketika dipanggil sebagai saksi, itu ada konsekuensi yuridisnya. Artinya kalau dipanggil 2 kali nggak datang, dipaksa, panggil paksa gitu. Nah, ini masih penyelidikan, mencari peristiwa hukumnya, mencari peristiwa pidananya. Ada tidak peristiwa pidananya sebenarnya? Itu artinya kan di satu sisi polisi ada menghentikan satu laporan kalau nggak salah ya. Nah itu ya artinya polisi menganggap nggak ada peristiwanya itu, gitu ya. Nah tapi kemudian di peristiwa lain umpamanya ada, gitu ya. Nah kalau dikaitkan dengan kasusnya, polisi yang menghentikan laporan ijazah palsu kalau nggak salah begitu ya, dianggap itu tidak ada peristiwanya, gitu sehingga kemudian dihentikan. Di sini sekarang proses kepolisian juga di Polda bahwa ada pencemaran nama baik terhadap seseorang kan begitu, gitu kan. Nah artinya apa? Artinya apa yang dikemukakan oleh orang-orang ini dianggap sudah mencemarkan, tidak benar atau segala macam gitu. Nah tetapi sebelum pembuktian itu ada pembuktian lain sebenarnya. Ada nggak sebenarnya yang dikatakan oleh orang-orang yang dituduh mencemarkan nama baik gini. Umpamanya ada nggak betul itu ijazah palsunya atau ada nggak itu ijazahnya. Itu juga bagian dari pembuktian ini gitu. Nah karena itu kalau menurut saya mestinya polisi tidak usah menghentikan dua-duanya gitu. Mestinya jalan dua-duanya biar pengadilan nanti yang menilai. Gitu. Terutama dalam pemeriksaan di Polda Metro Jaya ini atas kasus pencemaran nama baik. Nah keyakinan dari pihak Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo sendiri ini seperti apa Mas Freddy? Ya dia yakin dong orang kalau Pak Jokowi yang konteks laporan Pak Jokowi ya, betul. Ya kan dia yang melapor, tentu dia memang merasa, dia sudah mengatakan bahwa dia sangat merasa dihina, martabatnya diinjak-injak dengan apa yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan ini. Beliau sudah membawa buktinya, ya ijazah aslinya sudah ditunjukkan kepada penyidik. Ya, demikian juga di Bareskrim ya tadi ini di polisi di Polda Metro, beliau pembuktian yang lain-lain juga sudah dibawa, kemudian juga saksi-saksi sudah dihadirkan, UGM ya segala macam teman-temannya juga. So dia sangat yakin 100% ini pasti jadi penyidikan kemudian akan disidang, sangat yakin. Dalam pemeriksaan yang dilaksanakan di Polda Metro Jaya pada hari ini, seperti apa poin-poin yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam undangan klarifikasi ini? Sudah bergabung bersama kami Bang Petrus Celestinus selaku kuasa hukum Rismon Sianipar. Bang Petrus, kita ingin mengetahui apa saja poin-poin yang ditanyakan dalam undangan klarifikasi tadi? Ya, jadi tadi kan Mas Roy, Pak Rismon dan kawan-kawan memenuhi undangan terkait dengan penyelidikan terhadap laporan polisi tentang dugaan pelanggaran terhadap pasal 160 KUHP dan beberapa pasal lainnya. Nah, karena namanya undangan klarifikasi, tentu sikap Mas Roy dan Pak Rismon dan kawan-kawan itu masih tetap sama seperti ketika klarifikasi terhadap undangan mengenai laporan atau pengaduan Jokowi atas dugaan pencemaran nama baik. Jadi banyak pertanyaan yang karena tidak sesuai dengan pengetahuan mereka, karena namanya juga undangan klarifikasi ya, hal yang mereka tidak ketahui pasti mereka tidak menjawab. Dan sekian banyak pertanyaan itu tidak bisa dijawab karena menurut Mas Roy, menurut Pak Rismon dan kawan-kawan, mereka tidak dalam posisi mengetahui langsung tentang peristiwa yang ditanyakan, begitu. Sehingga ini masih memerlukan pengembangan dari jawaban-jawaban yang disampaikan tadi. Baik, begitu. Bang Petrus. Ya,
Pak Jadi Fikar. polisi penyelidik belum menemukan apa yang menjadi target dari klarifikasi hari ini. Baik, Bang Fikar, ini menarik untuk dibahas kembali. Jadi belum ditemukan apa yang sesungguhnya dicari oleh pihak kepolisian. Nah, sesungguhnya dalam undangan klarifikasi ini tujuannya itu seperti apa? Ya, tujuannya memastikan ada tidak peristiwa pidananya. Gitu. Itu sebenarnya undangan klarifikasi. Nah, karena itu klarifikasi itu kan tidak terlalu mengikat gitu. Artinya orang mau diundang, mau datang, mau enggak itu bebas-bebas saja karena tidak ada konsekuensi yuridis apapun gitu. Nah, tinggal bagaimana kesigapan kepolisian ini kemudian dia bisa menyimpulkan gitu. Dia bisa mendapat kesimpulan ada tidak sebenarnya sebuah peristiwa pidana itu. Dalam hal ini kan yang jalan perkaranya Pak Jokowi kalau nggak salah ya, laporan pencemaran kan begitu kan. Bukan laporan ijazah palsunya kalau nggak salah, bukan ya, karena di Polda ya. Di Polda. Nah, itu yang jalan. Nah, itu yang akan dibuktikan itu. Nah, kalau terbukti ada peristiwanya, baru naik ke penyidikan, baru dipanggil siapa yang melihat, siapa yang mendengar, siapa yang menyaksikan, siapa yang merasakan, dipanggil jadi saksi semua. Bahkan nanti umpamanya salah satunya bisa ditempatkan sebagai tersangka. Nah, begitu itu proses pidana itu seperti itu. Nah, Bang Petrus sendiri dalam pemeriksaan yang tadi dilakukan oleh Polda Metro Jaya dalam undangan klarifikasi ini juga kami ingin mengetahui apakah juga telah disinggung masalah unsur pidana tersebut. Sama sekali belum. Jadi memang penyelidik berusaha mendapatkan penjelasan atau klarifikasi dari yang diundang terkait dengan laporan beberapa pihak mengenai pasal 160 itu. Tetapi sepertinya karena para pihak yang diundang ini tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan peristiwa sesuai dengan pasal 160 itu, sehingga saya katakan bahwa ya penyelidik belum mendapatkan apa-apa dari undangan hari ini. Begitu. Jadi masih belum menyentuh kepada pokok soal. Mengapa ini seperti kesannya Roy Suryo CS ini seperti irit berbicara pada undangan klarifikasi pada kali ini, Bang Petrus? Ya, bagaimana mereka harus berbicara banyak kalau peristiwa yang dilaporkan itu di luar pengetahuan mereka. Mereka tidak tahu apa yang dimaksud, mereka menghasut siapa dan menimbulkan kekerasan terhadap siapa, tidak ada. Apakah dalam pemeriksaan ataupun undangan klarifikasi juga ada bukti-bukti, Bang Petrus, yang sempat dipertanyakan? Belum sampai ke situ. Belum sampai pertanyaan tentang bukti. Karena ya justru keterangan yang dibutuhkan hari ini kan dalam rangka Polri ingin mendapatkan bukti. Tetapi dari peristiwa pemeriksaan hari ini ya, penyelidik mencoba menggali tapi belum mendapatkan apa-apa dari hasil pemeriksaan hari ini. Bang Petrus, selain dari Roy Suryo dan juga Bang Rismon Sianipar yang hadir dalam undangan klarifikasi pada hari ini siapa saja, Bang Petrus? Yang diundang hari ini Roy Suryo, Rismon Sianipar, kemudian Ibu Kurnia, lalu Egy Sujana, Rijal Fadila, dan beberapa orang lain lagi. Ada sekitar 6 atau 7 itu. Pokok pemeriksaan dari penyidik ini semuanya sama? Semuanya sudah memberikan pernyataan, Bang Petrus? Rata-rata sama, karena pasal sangkaannya kan sama. Pasal peristiwa yang dilaporkan itu sama. Nah, untuk jawaban yang diberikan kepada pihak penyidik ini sama pula? Nah, tentu gaya bahasanya beda-beda. Gaya bahasanya berbeda, tetapi sikap menyikapi pertanyaan itu mereka memberikan argumentasi yang sama. Baik, Bang Ferdian, ini juga harus dikomentari bagaimana? Ya,
Itu biasa saja, itu bisa kita nyatakan, kita bilang strategi di dalam menghadapi proses hukum itu, dalam menghadapi pertanyaan-pertanyaan atau penyelidikan dari polisi, dari penyelidik dalam hal ini. Nah, mereka kan menganggap justru kalau semakin banyak saya berbicara, semakin banyak saya memberikan keterangan, justru akan bisa backfire kepada saya, akan dipakai nanti untuk di dalam proses penyidikan. Tapi kan ini tidak berdiri sendiri. Misalnya kan begini, ada di dalam suatu podcast atau ada di dalam suatu katakanlah kayak kita acara begini, ya, atau di televisi mana. Nah, itu kan banyak pihak yang di situ. Artinya sosok Roy Suryo atau Rismon kan tidak sendiri di situ. Ada juga narasumber yang lain, ada kemudian juga bukti YouTube itu sendiri itu kan ada. Itu kan hanya mengkonfirmasi, ya. Bukti video-video itu ada. Itu kan hanya mengkonfirmasi, benar nggak kamu ini, benar nggak kamu yang berbicara seperti ini. Itu kan lebih kepada di situ. Kemudian mereka menganggap itu kalau mereka memberikan keterangan tentang itu malah merugikan mereka. Bisa saja seperti itu bagian dari strategi lah, ya. Jadi menurut saya, dan itu juga hak daripada katakan terperiksa atau terlapor, ya, dalam proses penyelidikan ini. Demikian juga di penyidikan nanti akan seperti itu hak para terlapor itu ada semuanya di situ. Jadi ya menurut saya sih nggak ada masalah. Tapi kan penyelidik mempunyai informasi keterangan lain, saksi lain atau bukti-bukti lain yang ini bisa menjadi suatu bukti awal ataupun bukti yang cukup yang menemukan peristiwa pidana tadi sehingga menjadi suatu melanjut ke dalam proses penyidikan. Itu. Ya, langkah selanjutnya yang akan diambil oleh Roy Suryo dan kawan-kawan adalah gelar perkara khusus. Dan ini juga menarik untuk dibahas. Pemirsa, kami akan hadirkan perbincangannya. So, lepas jeda tetaplah bersama kami.